Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Blender ya teman-teman ya. Eh, Kebetulan di sini saya memakai Blender yang versi 2.82. Ini tidak akan berbeda jauh dari yang versi sekarang ya. Di tampilan awal Blender akan seperti ini. Jadi di sini ada screen pembuka. Ini biasanya di setiap versi akan berbeda ya. Ini kebetulan di 2.2 bentuknya seperti ini. Ini kalau teman-teman uh, tidak perlu, teman-teman bisa hilangkan dengan cara mengklik di area yang lain ya. Ini klik. Nah, di ketika kita pertama kali membuka Blender, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada viewport. Ini yang paling gede ini namanya viewport ya. Viewport ini ada, kebetulan di sini ada satu objek. Dia nggak satu sih, ada 3 objek di sini ya. Ada kamera, terus kemudian ada lampu di sini, dan kemudian ada satu objek mesh berupa cube ya, atau kotak di sini. Ini adalah default dari tampilan viewport Blender-nya. Terus kemudian di sini ada menu-menu, ada file, ada edit, ada render, dan seterusnya. Terus kemudian di sini juga ada panel untuk layar gitu ya. Di sini ada collection, ini ada kamera sesuai dengan yang ada di viewport ya. Ada cube, ada light, dan ketika kita tambah lagi misalnya nanti akan muncul di sini juga. Terus kemudian di sini ada properti lain. Di sini kebetulan kita pakai yang di sini adalah edit type ya. Ini ada yang lain ya. Ada banyak sekali menunya, nanti kita gunakan juga. Ada modifier. Terus kemudian ada di sini material. Di sini juga ada tekstur juga ya. Yang nanti kita akan gunakan. Terus kemudian yang paling bawah di sini ada timeline ya. Timeline di sini tidak mungkin kita tidak akan ke sini ya. Kita akan hanya modeling saja tanpa menganimasikan. Jadi timeline ini tidak akan kita pakai gitu ya. Yang perlu teman-teman kuasai ya pertama kali dalam Blender itu adalah mengatur viewport nih ya. Mengatur viewport ini ada paling penting itu ada 3 ya. Ada zoom ya, terus kemudian ada rotate seperti ini, terus kemudian ada panning seperti ini, menggeser viewport. Jadi teman-teman harus kuasai 3 ini ya, zoom, terus kemudian panning, dan juga merotate viewport. Ini semuanya perlu ya. Kalau zoom itu untuk memperjelas objek, terus kemudian panning itu nanti untuk menggeser-geser tampilan, terus kalau kemudian rotate itu nanti untuk melihat sisi yang lain dari objek kita. Cara melakukan itu pertama zoom in zoom out ya. Zoom in zoom out itu sangat mudah sekali. Teman-teman bisa mengscroll mouse teman-teman, scroll tengah itu ya. Dengan men-scroll ini kita bisa melakukan zoom in dan zoom out seperti ini. Terus kemudian cara menggeser itu dengan cara menekan mouse tengah, terus kemudian kita tekan shift, kita geser seperti ini, kita drag seperti ini, maka kita sudah bisa menggeser tampilan viewport kita. Jadi misalnya ada objek di sebelah sini nggak kelihatan ya, kita bisa geser seperti ini, kelihatan seperti itu ya. Misalnya ada objek di, kita zoom misalnya ada objek di sebelah sana misalnya, kita bisa geser seperti ini ya, kita akan kelihatan objeknya. Terus kemudian yang terakhir merotate ya. Merotate ini gampang, ini hanya cukup teman-teman menahan mouse tengah teman-teman, terus kemudian digeser seperti ini. Ini cara mengatur viewport dengan menggunakan mouse tadi ya. Ada zoom in zoom out, ada panning, geser kanan kiri, atas bawah gitu ya. Ada juga merotate viewport ya. Kalau tidak menggunakan mouse bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan di sini
kalau di Blender 2.8 ke atas itu sudah ada menu-menu yang mempermudah kita ya. Ini ada menu untuk merotate di sini ya, dan bisa merotate seperti ini ya. Yang kedua juga ada zoom ya. Kalau kemudian teman-teman pakai laptop terus nggak pakai mouse, ini teman-teman bisa pakai keypad teman-teman untuk ngezoom seperti ini ya. Ini adalah untuk ngezoom. Terus kemudian ini untuk panning ya, untuk menggeser viewport. Ini nanti kaitannya sama kamera ya, kaitannya sama kamera. Terus kemudian ini untuk membuat tampilan kita menjadi ortografik ataupun perspektif. Kalau ortografik tampilan kita akan seperti 2 dimensi. Kalau perspektif ya tampilannya kita akan seperti 3 dimensi. Contohnya seperti ini ya. Kalau ortografik ini seperti kumpulan dari bidang ya. Ada 3 bidang gitu ya. Kalau perspektif ini akan lebih terlihat 3 dimensinya. Itu yang perlu teman-teman ketahui pertama dulu ya. Terus kemudian di sebelah sini ya ada tools untuk mengedit objek ya. Ini ada di sini ada selection tool ya. Ada select tool, ini adalah select, atau di sini disebut sebagai select box ya. Itu adalah untuk menyeleksi objek ya. Jadi misalnya di sini ada 3 objek, saya menyeleksi lampu di sini light ya. Terus kemudian saya menyeleksi kamera ini dengan menggunakan select box ini. Terus kemudian di sini ada kursor. Kursor itu nanti digunakan untuk lebih banyak ketika kita meng-create objek ya. Kemudian di sini kursornya di tengah ya. Jadi ketika kita meng-create objek, cara meng-create objek adalah dengan cara meng-add di sini. Terus kemudian ada mesh, ada, kalau kita klik add ini ada banyak sekali objek yang bisa kita buat ya. Ada light, ada lampu ini ya. Terus kemudian ada kamera. Terus kemudian ada yang lain juga. Di mesh ini ada banyak juga, ada plan, ada cube, ada circle, ada spire, dan seterusnya ini ya. Misalnya kita buat misalnya di sini monkey ya. Itu monkey itu akan berada di kursor ketika kita buat ya. Saya Ctrl Z. Kalau kursor ini kita pindah misalnya, saya klik kursor, saya klikkan ke sini, maka kalau saya buat sebuah objek baru, misalnya saya buat monkey lagi tadi ya, maka monkey-nya akan muncul di sini sesuai dengan kursor kita gitu ya, kursor yang kita buat gitu ya. Bagaimana cara memindah kursor agar supaya ke tengah lagi ya? Itu caranya dengan cara mengklik Ctrl C, maka kursornya akan berada di tengah. Shift C maksudnya ya. Maka kursornya akan berada di tengah lagi. Jadi ketika kita meng-add lagi, maka objek kita akan berada di tengah. Ini ya. Ini berada di tengah. Kebetulan nggak kelihatan karena di sini bertumpukan dengan cube kita. Terus kemudian yang bawahnya ada move tool ya. Ini untuk menggeser objek. Kalau tadi di sini untuk menggeser viewport, ini kita menggeser objek seperti ini. Nah, jadi spire-nya jadi kelihatan ya, atau bolanya ini jadi kelihatan. Ini untuk menggeser objek. Bisa menggeser di sini bisa 3 arah ya, karena kita 3 dimensi, maka ada 3 arah di sini. Ada menggeser ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan X, Y, dan Z. Ini sesuai sumbunya. Sumbu X di sini dilambangkan dengan warna merah. Ya, sumbu X menggeser ke kanan dan kiri. Terus kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y itu menggeser ke depan dan belakang dengan warna hijau ini ya. Terus kemudian ada sumbu Z. Sumbu Z itu menggeser ke atas dan bawah, simbolkan dengan warna biru kalau di Blender ini ya. Bagaimana agar supaya objek kita kembali gitu ya. Misalnya kita menggeser-geser ke
beberapa arah gitu. Kita pengen kembalikan ke tengah misalnya sesuai dengan posisi awalnya, kita cukup tekan shift G gitu ya. Alt G set seperti ini. Jadi objek kita akan kembali sesuai dengan posisi awal gitu ya. Jadi posisi awalnya di sini kebetulan di tengah ya. Terus kemudian misalnya monkey ini ya, kita shift G, maka dia akan berada di posisi awal, yaitu di tengah. Terus kemudian selain pakai move tool ini ya, ini kita bisa menggeser dengan menggunakan shortcut. Shortcut untuk menggeser itu adalah G atau grab ya, kalau kepanjangannya ya. G, maka kita akan bisa menggeser objek kita ya. Di sini kalau kita hanya G aja, kita bisa menggeser ke berbagai arah, ke berbagai sumbu, bisa ke atas ke bawah, bisa kanan kiri, bisa depan belakang gitu ya. Itu kalau kita menekan G. Kalau kita menekan misalnya kita pengen dia hanya bisa bergerak ke kanan kiri atau ke sumbu X saja, kita tekan lagi setelah G adalah X ya, maka akan timbul warna merah tadi. Kita hanya bisa menggeser ke kanan kiri. Kalau kita pengen menggeser hanya ke sumbu Y saja atau ke depan belakang, kita bisa tekan Y, maka akan timbul warna hijau tadi. Terus kemudian kita hanya bisa menggeser ke depan dan belakang. Terus misalnya kita ke Z saja atau ke atas bawah, maka tekan Z saja, maka akan timbul warna biru dan bisa ke atas dan bawah saja seperti itu. Saya kembalikan lagi Alt G ya. Terus kemudian di sini di bawahnya ada rotate ya. Rotate itu sesuai dengan namanya ya, untuk merotasi atau memutar objek. Kalau di sini memutarnya juga ada 3 sumbu ya. Ada sumbu X sama dengan warna ketika kita menggrab tadi, move tadi, sumbu X untuk warna merah, sumbu Y untuk warna hijau, dan sumbu Z untuk warna biru gitu ya. Jadi ketika kita merotate menggunakan sumbu X, kita arahkan ke warna merahnya. Oke. Kalau kita merotate dengan sumbu Y, maka kita arahkan ke warna birunya. Kalau kita menggeser sumbu Z, maka arahkan ke warna biru seperti itu ya. Untuk mengembalikan rotate kita tekan Alt R, maka dia akan kembali ke posisi awalnya tadi sebelum di rotate ya. Selain pakai tool rotate ini, teman-teman bisa melakukan rotasi dengan menggunakan shortcut R ya. Shortcut ini misalnya saya tekan ke select box aja ya. Untuk merotasi teman-teman tekan R seperti ini, maka dia akan terrotasi. Di sini kebetulan rotasinya bisa berbagai arah ya, berbagai sumbu. Nah, teman-teman bisa membatasi sumbunya sama dengan move tadi. Kalau pengen hanya merotasi di sumbu X saja, teman-teman tekan X. Hanya merotasi di sumbu Y saja, teman-teman tekan Y. Seperti ini. Atau merotasi di sumbu Z saja, teman-teman menekan Z. Seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terus kemudian saya kembalikan lagi dengan cara Alt R ya. Setelah rotate ini di bawahnya ada scale ya. Scale ini untuk mengubah atau mentransform objek, mengubah ukuran objek ya. Scale ini kalau kita klik scale tool ini, akan tampilannya akan seperti ini. Ada di sini ada mengscale di
sumbu Z atau sumbu X atau sumbu Z, seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, atau kita rotate atau kita scale ke semua sumbu seperti ini. Kalau kita klik tengahnya maka akan merotate ke semua sumbu seperti ini. Sorry. Ya, men-scale ke semua sumbu. Kalau kita men-scale-nya satu sumbu saja, maka teman-teman arahkan ke garis sumbunya saja. Seperti itu ya. Untuk mengembalikan ukuran, kita tekan ALTS ya. Seperti ini, ALTS ya. Selain menggunakan tool ini, teman-teman untuk men-scale itu tekan S ya. S seperti ini. Ini untuk men-scale ya. Untuk men-scale. Jadi teman-teman bisa lakukan scale dengan shortcut S. Sama dengan kayak tadi ya, kayak merotate atau memove, teman-teman bisa men-scale satu sumbu saja dengan menekan misalnya X, ini hanya men-scale satu sumbu, atau Y atau Z tentunya. Tapi disarankan ketika teman-teman men-scale dengan menggunakan shortcut ini, teman-teman arahkan mouse-nya di jauh ya, seperti ini. Terus kemudian teman-teman tekan S scale ya. Jadi dia bisa lebih besar atau kecil gitu ya, tidak membingungkan gitu ya. Kalau teman-teman mouse-nya di dekat objek seperti ini, ketika teman-teman men-scale, maka dia tidak akan bisa men-scale, pengaturan scale-nya akan cukup ribet, cukup susah ya. Jadi lebih baik mouse-nya dijauh dari objek seperti ini, terus tekan S gitu ya. Seperti ini. Saya kembalikan lagi ukurannya ya, ALTS. Itu cara pengaturan objek ya. Ada tadi select, terus kemudian ada tadi kursor, terus kemudian ada move, ada rotate, dan ada scale. Teman-teman juga bisa melakukan tadi pengaturan objek tadi dengan menggunakan panel di samping sini. Sebenarnya ada panel lagi ya. Ada panel lagi, item di sini. Kalau shortcutnya bisa teman-teman tekan N untuk menampilkan atau menyembunyikan panel ini ya, panel transform ini ya. Ada item, ada tool sebenarnya nanti, terus kemudian ada view. View nanti kita gunakan untuk mengatur terutama viewport kamera ya. Item di sini ada location, itu untuk mengatur sebenarnya adalah move tool tadi ya. Untuk mengatur posisi ya. Kita bisa menggerakkan objek seperti ini. Atau merotasi, kita bisa merotasi dengan menggunakan ini ya, atau men-scale juga kita bisa menggunakan. Kalau kita pengen scale-nya semuanya semuanya bisa gitu ya, teman-teman bisa melock scale ini sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Ini saya kembalikan lagi ukurannya. Saya Ctrl S, saya Ctrl R, saya Ctrl G untuk kembali ke posisi semula ya. Semuanya jadi di sini ada 0, 0, dan di sini scale-nya adalah 1. Saya delete lagi objek-objek yang lain. Bagaimana cara mendelete? Untuk mendelete, teman-teman bisa tekan delete langsung ya, delete seperti ini. Terus kemudian spark-nya juga saya delete lagi, delete. Spark-nya nggak kelihatan ya. Saya move ini dulu aja agar supaya spark-nya kelihatan. Saya delete ya. Atau bisa aja
teman-teman mendelete ya dengan menggunakan keyboard X ya. Kalau delete, kalau tadi kita menggunakan delete, maka itu tidak ada konfirmasi, dia langsung akan mendelete seperti ini. Kalau kita gunakan X ya, itu akan ada konfirmasi apakah kalian benar-benar mendelete, kita tekan delete gitu. Tapi biasanya kalau profesional biasanya menggunakan, cenderung lebih menggunakan X ya dibanding delete ya. Nah, kalau untuk teman-teman terserah nyamannya apakah langsung di delete, apakah ada konfirmasi dulu, seperti itu. Ini saya kembalikan lagi ya, Ctrl G, ALTG ya. Terus kemudian di sini saya akan memperkenalkan lagi tentang cara membuat komposisi, atau sebenarnya di sini pemodelan itu ada 3 ya, ada 3 pemodelan. Pertama adalah konstruksional primitif ya, kita membuat atau mengkonstruksi objek-objek primitif. Objek-objek primitif ini ya yang ada di sini ya, ada di add ini ya, ini adalah objek-objek primitif. Itu kita konstruksi, kita tata, kita buat komposisi gitu ya. Ada yang namanya nanti adalah curve modeling, kita membuat sebuah kurva dari pemodelan gitu ya. Itu kita nanti menggunakan ini ya untuk curve modeling. Di sini ada modeling, kita menentukan titik-titik atau elemen-elemen dari sebuah objek gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sculpting ya. Sculpting itu memahat ya. Sculpting itu nanti memahat. Kalau memahat biasanya diawali dengan sebuah spire ya. Spire di sini ya. Kita bisa memahat nanti pakai sculpting ya. Seperti ini kita pahat gitu ya. Seperti membuat tanah liat ya ini ya. Iya. Itulah mahat ya. Tapi kita mungkin tidak akan jauh-jauh ke sini ya. Kita akan membahas tentang modeling dengan menggunakan, pertama nanti adalah konstruksional primitif, kemudian nanti setelahnya kita akan bahas tentang curve modeling, seperti itu. Nah, kita sini akan coba membuat konstruksional primitif ya. Kita akan buat meja misalnya ya. Oh iya, di sini sebelum ke situ mungkin saya akan menyampaikan dulu di sini ya. Teman-teman bisa men-split tampilan ya. Misalnya di sini teman-teman men-split viewportnya ya, misalnya ya. Split viewportnya seperti ini. Maka viewportnya akan ada 2 ya. Caranya tadi ya dengan cara menggeser pojoknya ya. Ini ada 4 pojok, ini bisa digeser semua sebenarnya. Bisa ke arah sini misalnya seperti ini. Bisa ke arah sini seperti ini. Nah, di sini akan ada 4 viewport seperti itu ya. Misalnya di sini teman-teman viewport ini untuk tampilan perspektif gitu ya. Oh ya, ini untuk merubah tampilan ya. Di sini untuk viewport misalnya viewport atas misalnya ya. Teman-teman ini untuk membuat viewport tanpa atas misalnya. Tanpa atasnya seperti ini. Misalnya di sini untuk viewport tampak depan misalnya. Tampak depan, kita lihat tampak depannya seperti ini ya. Front. Tampak depan. Terus misalnya di sini untuk viewport tampak samping ya. Ini perspektif, tampak atas, tampak depan, dan ini untuk tampak samping misalnya. Kita ke view, terus kemudian di sini ada viewport dan kita pilih tampak samping. Bisa samping kanan, bisa samping kiri ya. Nah, di sini ada tampak samping. Mungkin untuk kotak tidak akan banyak perbedaan ya. Tidak akan banyak perbedaan tampak sampingnya ya. Mungkin kita ganti objek kita misalnya dengan menggunakan dengan menggunakan monkey ya. Kalau monkey kebetulan depan samping atasnya berbeda, jadi kita bisa contohkan ya. Nah, monkey
ini ya. Kalau di posisi perspektif kita maka tampilannya seperti ini. Kalau di atas dia akan tampak seperti ini. Kalau dari depan dia akan tampak seperti ini. Kalau dari samping dia akan tampak seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi biasakan juga sebenarnya kalau teman-teman membuat sebuah objek atau buat sebuah pemodelan itu, teman-teman jangan terpaku pada satu tampilan saja. Teman-teman juga harus melihat beberapa tampilan seperti itu ya. Jadi viewport ini bisa teman-teman split ya, bisa jadi 4 seperti ini. Kalau pengen menggabungkan, teman-teman cukup cukup mengklik kiri batas dari ini, dua tampilan ini, kita klik kiri, terus kemudian klik kanan ya, klik kanan, terus kemudian kita ke join area. Kita mau dipilih ke join ke atas atau ke bawah. Ini adalah pilihan ya. Seperti ini, terus kemudian ini juga misalnya kita join lagi. Nah, sebelah sini kita join lagi, terus sini kita join lagi. Sini, nah, jadi akan jadi satu tampilan lagi seperti itu ya. Oke, kita akan membuat sebuah komposisi atau constructional primitive ya. Misalnya kita buat yang paling gampang adalah buat meja misalnya ya. Buat meja, pertama buat meja kita butuh papan atasnya misalnya ya. Papan atasnya kita pakai cube tentunya ya. Cube. Nah, dari cube ini kita pipihkan dia. Mungkin kita pakai scale ya. Mungkin saya pakai shortcut aja misalnya scale. Terus kemudian saya tekan X ya untuk memipihkan seperti ini. Atau misalnya mejanya saya buat lonjongnya ke kanan kiri aja ya. Jadi saya tekan scale S ya, terus kemudian saya tekan X, terus saya ada panjangkan seperti ini. Terus saya tekan scale lagi, saya tekan Z agar supaya dia kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah papan atas meja misalnya. Tentu saja papan atas meja kita taruh di rada atas ya. Kita geser ke atas, kita tekan G, kita tekan Z, terus kemudian kita geser. Kira-kira seperti ini. Kalau di tampilan tampak sampai maka akan seperti ini, dia rada ke atas gitu ya. Kalau tampilan depan dia akan seperti ini. Kalau tampilan perspektif dia akan seperti ini. Oke. Terus kemudian kita buat kakinya ya. Kakinya ada 4 di sini ya, atau kedua terserah ya. Kalau 2 ya biasanya panjang gitu ya. Kalau 4 ya kecil-kecil gitu ya. Misalnya saya buat kakinya 4 ya. Saya buat kakinya 4, ini saya ke view top saja. View top ya. View top, terus kemudian saya buat cube lagi. Atau misalnya teman-teman bisa pilih apakah kakinya kotak atau bulat gitu ya. Misalnya kalau kakinya kotak ya, teman-teman bisa gunakan cube ya. Teman-teman bisa create cube ini. Nah, cube-nya ini besar ya. Ini saya kecilkan, saya scale. Ini kira-kira segini kakinya ya. Terus kemudian saya grab, saya arahkan ke samping sini. Nah, kalau dilihat dari view top ini kayaknya kakinya sudah benar gitu ya. Tapi kalau dilihat dari view yang lain, misalnya view left di sini, ternyata kakinya kurang ke atas gitu ya. Kita harus scalekan dia ke atas seperti ini. Ini saya grab lagi ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita tampilkan perspektif, wajahnya seperti ini. Ini kalau kakinya pengen kotak gitu ya. Kalau kakinya bulat ya bisa teman-teman dengan menggunakan
Di sini ada yang namanya silinder ya. Silinder ini tabung, ada tabung ya. Ini yang bulat ya. Kita scale dulu, kita kecilkan. Karena segini. Kita ke view top. Ya. Teman-teman bisa mengatur view dengan menggunakan ini juga ya. Ini ada X-ray ya. X-ray itu nanti tembus pandang ya. Misalnya di sini kita nggak bisa kelihatan di view ini, di view top ini kita nggak bisa kelihatan tabungnya tadi atau cube atau silindernya tadi nggak bisa kelihatan. Kita kalau klik ini maka tabungnya akan kelihatan di sini. Mungkin di sini nggak begitu kelihatan ya. Mungkin kita pindah aja tabungnya, silindernya kita pindah ke sini misalnya. Nah, ini akan kelihatan di sini ya. Akan kelihatan tembus pandang dari objeknya. Ini kalau kita aktifkan ini X-ray-nya. Ini juga kita bisa aktifkan di sini adalah shading atau wireframe di sini ya. Sini disebut wireframe. Ini maka akan kelihatan garis saja, garis dari objeknya. Ini akan kelihatan tabungnya. Kalau kita ke solid itu tidak akan kelihatan. Jadi kita bisa aktifkan di sini adalah wireframe-nya. Kalau kita tambah atas seperti ini, kelihatan kakinya sudah ada di posisinya. Tapi kalau kita ke tampak samping itu ternyata kakinya belum nyampe atasnya ya. Kita scale di Z ya. Kita panjangkan seperti ini, kira-kira cukup ya. Terus kita grab ke atas, ternyata belum cukup, kita scale lagi kira-kira seperti ini. Nah, ini kakinya sudah kita buat satu kaki ya. Kita ke perspektif. Teman-teman bisa mengubah tampilan yang ada di sini ya. Selain mengklik ini, teman-teman bisa menekan Z ya. Z ada wireframe, ada render, ada material preview, ada solid. Nah, kakinya biasanya kan sama ya. Kita copy aja ini ke 4 sisi yang lain ya. Kita ke view top saja untuk menggeser ke view yang lain ya. Ini kita ke wireframe saja. Ini kita grab, kita copy dulu ya. Kita copy dengan menggunakan Ctrl D, Shift D ya. Untuk mengcopy kita bisa menggunakan cara konvensional yaitu copy paste. Maka di sini sudah ada objek yang sama sebanyak 2 ya. Seperti ini objeknya sudah sama. Atau kita bisa langsung di sini adalah Shift D untuk membuat duplikatnya. Shift D, terus kemudian untuk menggeser ke sini, ini karena kita mau menggeser ke sumbu Y, maka teman-teman tekan Y, maka dia akan menggrab, menduplikat ke sumbu Y. Ini ya. Sudah ada 2 kaki di sini. Kita seleksi keduanya, kita pindah atau kita duplikat ke sebelah sini. Kita tekan Shift D, terus kemudian kita tekan agar supaya tetap lurus ke sumbu X, kita tekan X, maka akan tergeser ke sumbu X seperti ini. Maka meja kita sudah akan terbentuk gitu ya. Misalnya kita ke solid, terus kemudian kita ke tampilan perspektif, maka akan jadi seperti ini meja kita ya. Mungkin kita kasih alas, kita add lagi sebuah plan ya. Kita scale plannya. Nah, akan jadi seperti ini ya. Ini adalah meja kita ya. Ini adalah pemodelan dengan menggunakan constructional primitive ya. Kalau teman-teman tekan di sini di anak panah ini, teman-teman bisa ada menu lagi. Di sini ada misalnya teman-teman bisa gunakan misalnya cavity ya. Teman-teman aktifkan cavity di sini, maka di sini sebenarnya akan ada sedikit bayangan ya dari objeknya ya.
Ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini akan tampak di cavity ini adalah tampak sedikit pojok-pojoknya akan sedikit berbeda dari ketika kita tidak mengaktifkan cavity-nya. Kita juga bisa aktifkan shadow di sini. Shadow di sini adalah bayangan ya, bayangan dari objek. Ya, tapi ini bayangannya ini tidak akan muncul di render, kita hanya sekedar melihat saja posisi dari objek ya. Kalau ada bayangannya akan lebih terlihat ya. Misalnya kita meng-add objek lain di atas meja, misalnya kita meng-add cube misalnya ya. Nah, apakah cube kita ini sudah ada di atas? Ini kadang-kadang kita rada tidak yakin gitu ya. Misalnya saya scale dulu lebih kecil seperti ini, saya ke atas. Nah, ini kalau objek kita bayangannya seperti ini, sudah ada bayangannya. Nah, ini kan bayangannya kalau seperti ini, berarti objek kita tidak nempel dengan meja gitu. Bayangan kita apakah menempel dengan meja atau tidak, kita bisa lihat bayangan kita seperti ini, maka sudah nempel gitu. Sudah nempel di atas meja. Seperti itu dulu perkenalan Blender kita. Semoga teman-teman bisa mencoba dengan Blender teman-teman di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.